Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Ibu Hera Khairunisa, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya Vanessa Amalia Duati dengan NIM 17066230043 akan menjelaskan pengisian kertas kerja pemeriksaan untuk PT Sugus di modul 4, yakni terkait kas dan setara kas. Adapun tujuan untuk dibuatnya video ini adalah dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pemeriksaan akuntansi di semester 122. Oke, di modul 4 ini kita akan melaksanakan prosedur untuk kas dan setara kas, di mana di modul 4 ini ada tiga kertas kerja pemeriksaan, yakni ada untuk kas besar, yang bersumbernya itu dari soft copy buku praktik halaman 123 sampai 124, lalu kertas kerja pemeriksaan kas kecil, yang bersumber dari soft copy buku praktik halaman 124, dan kertas kerja pemeriksaan C31 untuk rekonsiliasi Bank CAB, di mana sumbernya itu dari subcopy buku praktik halaman 128 dan 129. Oke, langsung aja saya akan mulai dari kertas kerja pemeriksaan untuk kas besar. Di sini saya sudah membuat berita acara pemeriksaan uang kas besar yang isinya akan saya jabarkan. Yang pertama itu yang poin A itu ada sisa uang menurut buku kas. Nomor satu, sisa menurut kas pada tanggal 5 Januari 2019 itu ada 3 juta rupiah. Di mana mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari 2019 itu di debit ada 24 juta dan di kredit itu ada 24 juta juga. Nah, angka 24 juta ini bisa dilihat di buku praktikum, lebih tepatnya di GL untuk kas besar ini. Nah, karena dari debit dan kreditnya ini sama-sama 24 juta atau sudah balance, maka selisih bersihnya itu nol. Lalu untuk yang ketiga, itu sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu berarti ada 3 juta karena tidak ada selisih dari mutasi. Lalu yang keempat, itu ada pemasukan yang belum dibukukan senilai 11.900. Nah, nilai 11.900 ini didapat dari giro-giro yang belum dikliringkan yang kurang lebih kayak gini di buku. Ada dari Bank CAB untuk PT Merdeka, ada dari Bank NIB untuk PT Wahana, dan ada dari Bank IIB untuk PT Zera. Itu kalau di total nilainya 11.900. Nah, itu kita masukkan sebagai pemasukan yang belum dibukukan. Lalu yang kelima itu ada pengeluaran yang belum dibukukan. Itu ada nol, jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar bisa kita dapatkan dari menambahkan nilai sisa buku kas dengan pemasukan yang belum dibukukan. Itu ada 14.900.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk uang dalam kas atau kita melaksanakan stok cash of name, sorry. Nah, di sini yang pertama itu ada uang tunai, nomor satunya itu ada terdiri dari uang kertas dan uang logam. Nah, untuk uang kertas sendiri setelah dicek itu uh, ada 0 lembar untuk 100.000 rupiah, ada 126 lembar untuk 50.000 rupiah, ada 170 lembar untuk pecahan 20.000 rupiah, ada 101 lembar untuk pecahan 10.000 rupiah, ada 65 lembar untuk pecahan 5.000 rupiah, dan ada 0 lembar untuk pecahan 2.000 rupiah. Nah, setelah dihitung, itu total uang tunai dalam bentuk uang kertasnya itu ada 10.985.000. Nah, selanjutnya untuk uang logamnya itu ada 14 keping dengan pecahan 1.000 rupiah dan ada 2 keping dalam pecahan 500 rupiah. Nah, setelah dihitung untuk total uang logam itu senilai 15.000 rupiah. Jadi jumlah uang tunainya itu ada 11 juta. Lalu selanjutnya di nomor 2 ini ada surat berharga, yaitu 11.900. Nah, 11.900 ini juga kita dapatkan dari nilai pemasukan yang belum dibukukan tadi atau giro yang belum dikliringkan. Itu kita masukkan juga di sini 11.900.000 rupiah. Lalu yang di nomor 3 itu ada lain-lain karena tidak ada keterangannya, jadi kita kosongkan. Lalu jumlah uang dalam kas ini bisa kita hitung dengan menjumlahkan hasil cash of name-nya dan surat berharga. Jadi totalnya itu ada 22.900. Setelah itu kita bisa membandingkan nilai hasil pemeriksaan kita yaitu 22.900.000 rupiah ini dengan nilai uang kas yang menurut buku kasnya yaitu 14.900. Maka didapatkan selisih lebih yaitu lebih 8 juta
rupiah. Nah, dalam bukunya itu sudah dijelaskan terkait selisih 8 juta tersebut, di mana 6 jutanya itu adalah milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabung oleh kasir, dan 2 jutanya itu adalah uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, di sini saya juga mendefinisikan beberapa catatan pemeriksaan. Berdasarkan prosedur performance yang sudah dilakukan ini, rincian kas besar itu ditemukan bahwa yang pertama itu terdapat penerimaan yang belum dibukukan. Ini yang 11.900.000 tadi. Nah, rinciannya ada dari Bank CAB dengan nomor bukti MZI 0152 atas nama PT Merdeka, jatuh tempo 3 Januari 2019 dengan nilainya itu 10 juta. Lalu yang B itu ada dari Bank NIB nomor NKLK 126 atas nama PT Wahana, jatuh tempo 27 Desember 18 sebesar 1.500.000 rupiah. Dan yang ketiga itu ada dari Bank IIB dengan nomor bukti LOJH 1576 atas nama PT Zeira yang jatuh tempo 28 Desember 18 dengan nilai sebesar 400.000. Nah, di sini kita ajukan parenya atau proposed adjustment-nya, yaitu eh, akunnya kas pada piutang usaha untuk masing-masing PT atau masing-masing perusahaan. Nah, nilainya bisa kita masukin yaitu 10 juta, 1.500.000, dan 400.000. Lalu yang kedua, itu yang selisih 8 juta tadi. Jadi terdapat selisih perhitungan fisik uang kas besar sebesar 8 juta ribu rupiah yang merupakan 6 jutanya tadi milik PT Pelita yang digabung oleh kasir uangnya, dan yang 2 jutanya itu uang tagihan PT Merdeka yang belum dicatat oleh kasir. Jadi, kesimpulan pemeriksaannya untuk kas besar ini, atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor berpendapat saldo kas besar telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK. Dengan syarat apabila PT Sugus atau klien ini menerima proposed adjustment dari auditor. Apabila klien menolak proposed adjustment-nya atau pare yang sudah diajukan oleh auditor, maka auditor perlu mereview lebih lanjut lagi untuk terkait adanya selisih saldo ini, memang uh, apakah memang melebihi batas materialitas gitu. Karena kalau misalnya kliennya menolak dan transaksi atau nilainya itu di atas materialitas, maka auditor tidak bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi wajar dengan pengecualian. Baik, saya akan lanjut ke kertas kerja pemeriksaan untuk kas kecil. Di sini juga sama, saya sudah membuat berita acara pemeriksaan uang kas kecil yang poinnya masih sama dengan uang kas besar, yaitu sisa uang menurut buku kas untuk poin A. Itu sisa menurut kas pada tanggal 5 Januari itu ada 2 juta rupiah. Dan di sini nggak ada mutasi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari 2019. Karena PT Sugus ini menggunakan sistem dana kas kecilnya ini pakai metode impress fund atau dana tetap. Jadi dia nggak akan ada mutasi. Terus pemasukan yang belum dibukukan ini juga nggak ada. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil ini ada di angka 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya untuk poin B ini ada cash of name lagi. Untuk yang pertama itu uang tunai yang bentuknya uang kertas itu ada 0 lembar untuk pecahan 100.000, 12 lembar untuk pecahan 50.000, 18 lembar pecahan 20.000, 23 lembar untuk pecahan 10.000, 65 lembar untuk pecahan 5.000, dan 0 lembar untuk pecahan 2.000. Lalu untuk uang logamnya ini ada 13 keping pecahan 1.000 dan 4 keping pecahan 500. Nah, kalau di total uang kertasnya itu ada 1.515.000 rupiah dan uang logam itu ada 15.000 rupiah. Yang kalau di total berarti uang tunai ini setelah kita cash out name ada nilai sebesar 1.530.000 rupiah. Lalu untuk surat berharga ini nggak ada keterangannya, jadi kita kosongkan. Dan yang lain-lain ini ada nilai sebesar 270.000 rupiah. Nah, nilai ini itu didapat dari keterangan yang ada di buku praktikum bahwa ada beberapa item yang memang belum di reimburse, jadi itu dianggapnya sebagai kas kecil gitu, masih sebagai kas kecil. Nah, item-itemnya itu kurang lebih terdiri dari uang bensin, uang parkir dan tol, terus ada ongkir angkut, sama ada uang materai juga. Itu kalau di total nilainya 270.000. Terus habis itu berarti kita dapat jumlah uang dalam kasnya yaitu 1.800.000 rupiah. Kita bisa bandingin sama yang 2 juta tadi. Berarti ada selisih kurang yaitu kurang 200.000.
Nah, karena di buku praktikumnya itu nggak ada penjelasannya ya selisih 200.000 itu dari mana, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa 200.000 rupiah ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecilnya. Nah, di sini saya masukkan ke catatan pemeriksaan. Berdasarkan prosedur performance atas rincian kas kecil ditemukan bahwa yang tadi terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil senilai 200.000 rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil. Nah, di sini kita propose adjustment atau parenya itu piutang lain-lain pada beban yang masih harus dibayar senilai 200.000 rupiah. Nah, kenapa nggak langsung dikreditin ke kas kecil aja? Karena PT Sugus ini kan tadi pakai metode kas kecil itu yang impress fund atau dana tetap. Nah, kalau misalkan langsung di kreditnya itu kas kecil, nanti nilai kas kecilnya ini tuh malah berkurang dan nggak jadi 2 juta lagi. Makanya di sini auditor memproposnya itu ke akun beban yang masih harus dibayar senilai 200.000 rupiah. Jadi kesimpulan pemeriksaannya atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor berpendapat saldo kas kecil telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SHK. Eh, Lagi-lagi dengan syarat bahwa PT Sugus dan atau klien ini mau menerima dan mau mengadjust sesuai dengan proposed adjustment yang sudah diajukan oleh auditor. Maka dari itu auditor bisa memberi eh, opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi apabila PT Sugus atau kliennya ini tidak mau atau menolak, maka auditor perlu mereview lebih lanjut untuk selanjutnya pemberian opini itu seperti apa. Oke, untuk yang kas kecil sudah, kita lanjut lagi ke yang terakhir yaitu kertas kerja pemeriksaan C31 untuk rekonsiliasi bank, yaitu Bank CAB yang akan dibahas di sini. Nah, di sini kita akan melakukan rekonsiliasi bank seperti rekon bank biasanya. Di sini nama file itu subsupporting schedule untuk Bank CAB. Nah, di sini kita taruh dulu saldo menurut rekening koran itu ada 4.391.410 rupiah dan saldo menurut buku perusahaan atau pembukuan ini ada 5.849.910 rupiah. Di sini kita akan mengidentifikasi item-item apa saja yang akan kita masukkan ke dalam rekonsiliasi gitu. Untuk dari buku bank, ini yang pertama itu ada setoran dalam proses senilai 20 juta. Nah, keterangannya itu ada dari bukti bank masuk nomor 009 ya. Setoran dari kas besar yang belum muncul di rekening koran atau belum muncul di bank. Makanya kita tambah di sini setoran dalam proses senilai 20 juta ribu rupiah. Nah, untuk dikurangnya ini kita mengurangi dengan BG yang beredar atau Bank Giro yang beredar itu senilai 11 juta ribu rupiah. Di sini ada keterangannya juga ini dari BKK bukti kas keluar ya 008, tetapi belum dikurangi di rekening koran gitu. Nah, setelah kita kurangin ya saldo yang menurut rekening koran ini, kita dapat nilai saldonya itu 13.391.410 rupiah. Nah, kita pindah ke saldo menurut buku perusahaan atau pembukuan itu ada 5.849.910 rupiah. Nah, beberapa itemnya itu yang pertama itu ada terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018, bukti kas keluar nomor 001 yang seharusnya itu 101 juta 100 ribu rupiah, namun dicatat sebesar 100 juta 110 ribu rupiah. Jadi ini ada salah pencatatan aja sih sebenarnya. Nah, ini kita bisa propose adjustment-nya itu berarti utang usaha pada Bank CAB senilai 990.000 rupiah. Karena kan kelebihan nyatetnya. Jadi harus kita kurangin. Nah, nilai 990.000 ini kita masukin di sini, di bagian pengurangan yaitu koreksi kurang catat. Lalu yang kedua itu ada perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Nah, di sini berarti propose adjustment-nya itu Bank CAB pada piutang usaha senilai 10.600.000 rupiah. Jadi kita tambah di bagian penambahannya 10.600.000 rupiah. Terus yang ketiga itu ada salah satu Bank Giro ini dari pelanggan ternyata kosong gitu. Jadi ada tolakan clearing yang nggak tahu itu dari perusahaan mana. Jadi bisa kita kurangin aja saldo banknya 2.200.000. Di sini kita bisa kasih keterangan BG kosong atau Bank Giro kosong senilai 2.200.000 rupiah. Lalu yang keempat itu ada perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro.
Di sini kita bisa buat propose adjustment-nya itu biaya administrasi bank itu senilai Rp25.000, terus bank CAB itu kita debit Rp131.500.000 dan pendapatan lain-lainnya Rp156.500.000. Nah, di sini kita masukkan di pengurangannya itu biaya administrasi banknya karena belum dikurang itu Rp25.000 dan jasa birunya juga kita catat yaitu senilai Rp156.500. Nah, jumlah penambahan untuk buku perusahaan itu ada 10.756.500 dan jumlah pengurangannya itu ada 3.215.000 rupiah. Jadi kita dapat saldo yang sudah disesuaikan itu 13.391.410 rupiah. Nah, setelah rekonsiliasi ini ternyata saldonya tuh udah sama-sama 13.391.410 rupiah. Jadi di sini kesimpulan pemeriksaannya atas rekonsiliasi saldo bank CAB tersebut, auditor itu berpendapat saldo telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK dengan syarat seperti KKP sebelumnya bahwa PT Subus dan PT Subus atau klien ini harus menerima proposal adjustment dan melakukan adjustment pencatatan gitu agar auditor bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Jika tidak menerima atau klien tidak berkenan untuk mengadjust, maka auditor perlu untuk mereview lebih lanjut ya terkait selisih gitu, terkait selisih nominal rekonnya untuk dilihat ya apakah melewati batas materialitas atau enggak. Karena kalau misalkan melewati batas materialitas berarti auditor nggak bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian, melainkan akan memberikan opini wajar dengan pengecualian atau opini yang lain. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atau pengisian kertas kerja pemeriksaan untuk modul 4 kas dan setara kas untuk PT Subus. Eh, Mohon maaf apabila ada salah atau kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.